Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Pangeran Sugiarto. Hari ini kita berkumpul bersama kepala desa di jajaran wilayah Kedungreja dan sekitarnya. Ada sekitar 30 kepala desa. Kita sama-sama berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi terhadap dana desa. Kemudian bersama-sama juga menjaga anak-anak kita menghindari geng-geng motor atau pertikaian, perkelahian antar anak-anak, termasuk kita membebaskan wilayah masing-masing di sekitar Kedungreja dan sekitarnya bebas dari narkoba atau anti narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah ini. Mas kita. Ya. Adem banget ya, Mas. Oh iya. Yang kami hormati Bapak Kapolres Cilacap dan rombongan, kami ucapkan selamat datang di Pusat Mulia. Demikian situasinya kemudian rekan-rekan semua yang tadi bersama datang. Barangkali buku kami dengan rekan-rekan belakang juga sebagai ibu kakak di rumah sama menjadikan suatu hal dalam kayaknya yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Barangkali kurang berkenan, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Yang selanjutnya
aturan dari kami Bapak Kapolres, kami Pak Mulia yang punya juga anggota Bapak, kami pensiun ini Bapak 2019 kami memperoleh diri ikut Polresta Cilates dengan sasaran alhamdulillah saat-saatnya kondusif, alhamdulillah tidak ada hal yang menonjol di wilayah Indonesia. Dan kami tidak perlu memperpanjang lebar. Sekali lagi terima kasih Bapak sebab di perjanjian demikian adanya, tetapi kami dari katakan bahwa kami berkenan dengan kasus 10.000 dan kemudian berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kapolresta Cilacap beserta Momen, Bapak Kapolsek Cilacap, Bapak para kepala desa se-distrik Cilacap yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa hadir di balai desa Berjamulia ini dengan kondisi sehat walafiat. Selanjutnya salam salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan mendapatkan sahabatnya di akhir nanti. Wilayah Kerja ini ada 11 desa. Kebetulan juga berbatasan dengan Jawa Barat. Tentunya ada hal-hal yang khusus karena mengalami asimilasi budaya antara Jawa Barat dan Jawa Barat. Apalagi di desa Bojongsari ada objek wisata, tentunya juga akan mengundang keramaian. Tapi selama ini alhamdulillah kondusif, semuanya bisa tertangani dengan baik. Tapi tetap kita waspada, kita tetap melaksanakan patroli 3 pilar, ada dari kepolisian, dari Koramil maupun dari kecamatan. Semuanya kita bahu-membahu solid, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini akan menambah semangat. Apalagi baru beberapa minggu yang lalu ada pelantikan Popda Mas untuk penetapan. Tentunya ini menjadi harapan kita untuk memperkuat keamanan ketertiban masyarakat di level yang paling bawah. Semoga wilayah Kedua-Reja ini punya pengalaman menarik. 4 hari gak tidur dari sini ya Pak Kapolsek ya. Saya tungguin yang kasus kemarin di Kedua-Reja ya kan, itu ya. Alhamdulillah bisa bertahan. Jadi prinsipnya satu, Cilacap ini wajib aman, bukan semoga tapi wajib, harus. Saya juga perlu peran serta bapak-bapak sekalian seperti tadi dijelaskan. Saya terima kasih dari selaku Kapolresta Cilacap mengucapkan banyak terima kasih sudah mendukung Polsek, termasuk Koramil dan lain sebagainya, stakeholder yang lain bisa bekerja sama. Nah, ini sebelumnya sekalian saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pangi Sugiarto. Kebetulan lahir saya di Salatiga.
Kalau dinas banyak di luar Jawa, tapi masuk Jawa Tengah itu sekitar berarti 3 tahun yang lalu. Lagi Kalimantan, kemudian masuk Kapolres Wonosobo, setelah itu pindah lagi ke Kapolres Purbalingga, masuk ke direktorat, jadi direktur di Polda, kemudian baru sini Polresta Cilacap. Dan Polresta Cilacap itu sudah kenaikan itu mengingat Cilacap ini wilayahnya besar, jumlah penduduknya juga terbanyak, dan objek itu kan ya tidak hanya orang tuanya Pak, ya anaknya sekolah, ya pegawai, ya tukang, ya sampai tukang ojek, sampai ojol terganggu semua. Kalau pertamanya terganggu, efeknya sangat besar. Ini selalu kita tunjukkan untuk semua masyarakat Cilacap wajib menjaga. Tidak semua tempat punya, tidak semua tempat punya, dan itu juga sangat menyupport pemerintah daerah, pembangunan dari OPD nasional itu juga sangat membantu. Ya. Kebetulan Januari lalu saya kerja di sini. Saya mohon maaf, mungkin ini agak terlambat tadi Pak, karena memang di jalan tadi belum kita prediksi pada jam 8:15 kata ya para molor. Saya mohon maaf Pak, saya mengaku sudah meminta waktu Bapak. Tapi pada intinya di sini kita silaturahmi. Kalau kita kenal itu koordinasinya enak. Kalau ada masalah-masalah penyelesaiannya kan harus kenal, orang perlu kudu. Jadi masalah itu masih selesai, nggak ada masalah yang nggak selesai, masih selesai. Tinggal bagaimana kita itu menurunkan egonya sidik, hidup ke sini, supaya frekuensinya bisa sama. Jadi kita harus berpikir lebih besar, apalagi mendekati pemilu. Ini signifikan Pak biasanya Pak ya, karena perbedaan apa ya, perbedaan pilihan itu sepatu. Oh iya, mau pengen murah batu, ya kan? Ini real loh Pak, di masyarakat tuh begitu kan. Jadi malah kadang situasi ini ada juga yang menjadikan bahan untuk memperkeruh suasana. Tidak perlu pilihan, monggo silakan dipilih, kan begitu. Yang kita lihat, kalau saya ajak bapak-bapak ini, saya ajak lihat real di sini. Anak gini tampaknya macam-macam. Ono apa, ono putih, ono biru, kursi ini ono hijau, ya kan? Bajunya Tuhan menciptakan tidak salah, pasti benar. Kalau beliau yang menciptakan itu mesti benar. Mau adiwi sih coba dan beliau pakai emang. Di sini saya selalu Kapolres memberikan pesan pada seluruh Pak Kades, ini terutama kaitan dengan dana desa. Ini riskan, ya kadang sepele tapi riskan. Saya minggu lalu ketemu Pak Siswadi di Jelegi, nanti itu siangnya saya harus press release-kan dengan Kades Karang Ujung masalah pasar. Ya, ini jangan Pak. Saya terbuka, jadi kita Keskrim terbuka untuk koordinasi penggunaan dana desa. Silakan dimanfaatkan untuk masyarakat banyak dan koordinasikan. Saya tidak akan minta. Kalau ada anggota saya yang minta duit, urus saya sama beliau. Ini kasih propam saya Pak Surya Jaja. Kalau ada yang nakal. Bukan apa-apa. Dana desa itu untuk membangun desa
tapi jangan digunakan untuk pribadi. Kalau jenengan mau pribadi, di situ mau buat lahan untuk misalnya jadi pasar keluar. Saya punya tanah pribadi di situ, aku tak melu, ya nggak mau, itu bukan korupsi Pak. Oh itu miliknya dengan sini. Tetapi uang yang di sini itu digunakan dan harus jelas di APBDes. Ini saya titipkan betul Pak, jangan sampai eman-eman barangnya ora iso itu kurita mau. Kira-kira iso ora iso. Anggo Fortuner kita hanya kurang. Itu orang senang kebanyakan diskusi. Saya lebih senang action kampung. Karena masalah di kampung, di desa itu hari ini ada masalah besok ya orang menang. Betul kan? Di desa itu macam-macam. Apalagi dengan kepala desa, terus jadi cucuk lambai masyarakat. Oh boy, betul kan Pak? Bantu karo bujur ini tekan kepala desa. Betul kan? Bantu karo bujur ini lu tekan kepala desa. Apalagi sekarang anak-anak kita ini yang mungkin ikut geng, ikut apa, sampai itu kepala desa direret. Dan memang saya perintahkan kalau anak-anak ini ketangkep kepala desa, RT, RW ini supaya tahu ini loh bocah ini perlu dikontrol, ampun dijudge. Aku ini bajingan, ya sudah jangan. Bocah-bocah nakal ini sebetulnya cerdas. Mau orang Pak Goni, kan pintar-pintar. Orang nakal itu berarti dia instingnya lebih dari orang yang biasa-biasa. Nah saya kalau ketemu orang anak, gue kudu nakal. Orang anak enggak orang itu, bikin anak tenan orang kan begitu. Kudu lincah, kudu enggak apa-apa. Anak laki itu harus begitu. Wong siswa ini memang tugasmu ngopain wong itu anak wong kudu lincah. Lo benar toh? Iya. Dan saya ngomong anak berat terus mereka ini juk piye karo anak itu. Ya repot itu malah. Nah ini jangan sampai dampingi anak-anak ini kalau perlu dikumpulkan buat kegiatan-kegiatan apa. Monggo, maksudnya kelompok sepak bola atau apa, banyak yang bisa kita kerjakan untuk mengolah bocah-bocah ini bisa menjadi lebih bagus. Karena apa ya? Mungkin bocah-bocah ini nanti juga ada yang menggantikan saya. Betul kan? Ada yang menggantikan dengan jadi kepala desa maupun sama. Ini hanya regenerasi dan regenerasi. Jadi memang tidak mudah. Ngurusi bocah-bocah sekarang itu, kasus Triteh kemarin aja yang meninggal itu, ya kan? Yang bunuh, yang bacot, umur 12 tahun, jadi piye cara mencari. Tapi tetap proses dan tetap sudah kita sedang. Cuma saya berpikirnya iman-iman begini. Satu PLT ternyata tadi saya tanya pegawainya 2.500. Betul ya? 2 PLT itu sudah berapa? 5.000. SBI itu sekitar 1.700. Ya, belum Pertamina loh. Ini baru PLT. Pertamina itu kalau nggak salah totalnya itu hampir sekitar 7.000-an. Karena 250 subkontraktor masih ada pensiun. Banyak bocah-bocah ini mau tidak bisa kita bina. Pekerjaan ini jelas di wilayah kita. Langsung jauh-jauh gajinya sama lebih gede daripada klien tengah Kalimantan. Opo. Loh ini betul kan Pak? Market loh, marketnya kita 5 subkontraktornya 250 CVPT. Setelah sesasi, tapi dia belum mampu di sini kalau dari sini. 5 itu banyak sekali masalah. Belum mampu isinya kerja coba. Iso mampu. Nah inilah saya perlu sampaikan kepada rekan-rekan kepala desa itu bisa nyampaikan ke masyarakat. Popilda itu
sini mainnya untuk banter Pak. Di sini perintah dan memang orang lagi ngalih-ngalih dulu. Gas, terus orang yang melengkau sedikit sikat. Biasa kita koordinasi, sikat. Ada masalah. Ini untuk Kabupaten Cilacap, bukan untuk pribadi saya, bukan untuk pribadi beliau. Ayo Mas Saudara, selama masih dari kandani, balik dong. Nek raya kandani, acol dong. Karena SKCK sudah nggak bisa, ada catatan. Jadi SKCK itu kan sekarang tetap terbit, tetapi di bawahnya kan ada catatan kriminal. Nah ini yang perusahaan-perusahaan tidak mau menerima sekecil apa eman saya ya sangat ya karena jelas market saya 250 juta aku punya kesempatan gede Pak untuk Cilacap saja mau salah lain dan kita bisa goreng dalam artian kita bisa koordinasi dengan dinas pendidikan dengan dinas perindustrian ngobrol sama GM ini anak-anak yang pinter-pinter yang lincah-lincah coba gimana kalau kita jembatan bisa nanti bisa berikan kemarin itu dari beberapa perusahaan ternyata memberikan ini loh beasiswa anak-anak SMA yang memang bagus itu diberikan beasiswa oleh Pertamina, SBI, PLTU musik. Sayang banget. Ternyata tahun kemarin nggak bisa di sini. Jelas. Karena kebetulan yang dijauhkan itu kena catatan semua. Kena catatan kriminal ikut geng. Selesai. Jadi kodoe gimana ya? Dulu zaman kita kecil mungkin bapak muda tadi ratakan polisi Pak enggak bahasa ini Pak guru ini nampok ini loh muridnya dengan polisi Pak bener enggak? Sekarang ini real Pak jadi kenapa? Jadi apa ya? Gas proses sekarang kita ketemu di jalan dia bawa senjata tajam bawa arek dan langsung proses masalah karena efeknya memang bahaya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bisa menyampaikan ke orang tua ya warganya yang punya anak produktif SMA nih. Walaupun SMP juga sudah ada, tapi SMA tolong dibuka, dipikirkan masa depan. Sekali catatan rambut, nggak akan bisa kemana-mana. Ya hanya bisa swasta. Swasta ya ora gampang. Mau saya isi dodol cilok itu syarat-syarat. Dengan mau jualan mie ayam, saya mau tanya dulu mungkin sama bapak dompet saya jual mie ayam biru berapa warung mie ayam di sini jual mie ayam yang mau saya tanyain mungkin di sini satu seneng termasuk yang bawa motor yang bawa apa banyak juga gampang ya berat berat sekali sangat berat karena apa? Semakin ke depan peluangnya semakin sedikit semakin kecil jadi emosinya semakin gede dijalani gampang ngamuk, gampang ini dan ini real inilah dunia semakin banyak produknya ya semakin sedikit Pak wis rumus semakin sedikit dan sekarang bocah-bocah kita itu ya jadi gelem macul Pak saya mau tanya enggak ada. Saya mau mencoba warung aja. Jaga warung musik. Ayam mau dicoba balik dinten Pak Siti Pak. Cimo, apa tuh udut. Tuh rokok. Bahas musik memang begitu. Agak ngelese kalau anak-anak sekarang banyak ngelese. Karena memang sibuk dengan ini teman-temannya di sini. Nah inilah yang kita prihatinkan dan saya mohon bantuan dari Pak sekalian bisa menyampaikan sampai cerita peluang di Cilacap sangat-sangat besar.
gambling. Nah, ini bar maling mencatat atau mempegal. Aku sek, ini urusannya langsung presiden Pak semua. Jadi sangat ketat, tetapi sangat potensial untuk masyarakat Cilacap. Yang ketiga, yang pertama masalah kursi, dua yang anak, yang ketiga ini persiapan kita untuk pemilu. Saling menjaga media yang dihapusi langsung mengisi ngedit banyak, tukang ngedit, tukang apa jadi yang real itu urip benak karo tonggo wis real kanan kiri kenal ini malah kenalnya kalau sungguh mas semua apa tuh ada malah like itu semuanya ramu mana tonggo ini pagi kanan kiri ini salah kaprah juga ya. Jadi kaduan yang mikir, sing cedak kalau mikir, karena kedekatan masyarakat di tingkat desa, RT, RW itu utama. Hanya itu yang bisa memperkuat keutuhan. Lain enggak ada, hanya itu karena tingkat personal. Saya tetap jaga silaturahmi antar sesama tetangga, agar teman-teman di sini. Buyuko, suasana milenial sebenarnya kerja, karena kita tidak tahu mungkin usahamu punya kearifan lokal sendiri, nanti di desa punya pola sendiri, di daerah punya model sendiri, ya sudah manfaatkan kearifan lokal untuk kamu. Kemudian saya Pak Kapolsek, Polsek itu punya lapangan dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah perlu pasar malam yang cukup berapa? Enggak, pasar malam cukup berapa di dalam Polsek? Nah cukup aja, apa ya cukup ya kamu, nggak apa-apa, itu untuk masyarakat. Ya sering-seringlah patroli ke masyarakat sampai ke Polsek. Saya juga bulan Pak. Saya itu bulan, ya segini nih bulan, kan bulan. Wah, anggota gue rapal aku. Aku ini rapal. Tapi ya semua itu, sebenarnya kalau itu, orang ngerti enggak. Karena memang kita sering bulan. Ya supaya tidak mengganggu mereka bekerja itu saja. Kerja. Intinya bekerja. Masyarakat tenang, situasi aman. Hasil tersebut yang perlu saya sampaikan, kita tetap harus menjaga keamanan pemilu ini harus damai. Yang terakhir nanti tanggal 17 itu akan Pak Kapolsek nanti sama Pak Danamil ya. Siap ya. Sudah kita perintahkan nanti semuanya upacara di stadion, semuanya untuk Indonesia, untuk NKRI, tidak ada yang lain. Jadi kita harus menjaga keamanan supaya pemilu berjalan lancar, masyarakat juga bisa dagang, iso sing sekolah yang sekolah, sing kerja kantor, mau kerja kantor, nek wayang sholat, yo sholat, wayang neng gereja, tenang, mau ke pura-pura, ke wihara, tenang, seneng, yuk, karena itu tidak datang dengan sendirinya, kita yang harus menciptakan. Mohon sekali lagi saya mohon maaf sudah menyita waktu, saya titip Kapolsek Pak Danamil supaya tetap bisa bersinergi dengan masyarakat. Monggo tangkap telepon saya Pak, itu bukan yang punya maklar, telepon langsung yang saya bawa 0877 19045 888 0877 19045 888. Nah kalau ada masalah desa, masalah apa monggo silakan sharing ke saya nggak apa-apa. Katakanlah itu perlu
perlu jenjang berikutnya nanti akan saya sampaikan Pak. Dalam 0877 19045 888 Pak dalam Wanggi Sugiarto Pak. Ampun di miskol nih Pak. Ini kan WA mau. Aku malah bingung begini. Kita masuk pernah kan? Di WA mawon. Namanya saya Pak Gatot Kades Budi ya. Nanti saya sebut. Dia sekali lagi saya terima kasih juga kepada Pokdar sudah bersinergi. Tetap harus bersinergi persiapan mengamankan pemilu. Karena Pokdar ini ujung tombak di tingkat bawah bersama Polsek dan Kurang. Kita sama-sama menciptakan. Itu saja. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kapolres, Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek. Selanjutnya setelah beliau memberikan berkaitan maksud dan tujuan, kami persilakan dari tamu undangan teman-teman Kades, barangkali ada sesuatu hal yang bisa dikomunikasikan dengan maksud dan tujuan untuk sama-sama ke depan kita dalam menjalankan roda pemerintahan desa tentunya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat lebih maksimal. Kami persilakan waktunya, monggo. Terima kasih kepada Polresta dan sama Jajan, Pak Danramil, Pak Sekja, rekan-rekan kepala desa, Kabupaten Cilacap. Saya nama Sutrisno, Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Patimungan, pas dengan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Curhatnya begini, untuk ketertiban di wilayah kami alhamdulillah bersama dengan Polsek dan Rami alhamdulillah selalu memantau kondisi dan keadaan di situasi di perbatasan. Alhamdulillah ini beberapa hari kemarin juga banyak kegiatan-kegiatan, mungkin sedikit timbul ada masukan saya yang mengenai obat karena saya tidak di perbatasan, tapi sudah diproses. Sudah saya dapat dengar lagi barusan warga saya tapi terbawa dari wilayah Jawa Barat juga demikian. Ini mohon dan untuk wilayah perbatasan karena saya kemarin dengan Pak Kapolsek Patimungan informasinya personilnya kurang, nggak mau ditambahin dan itu di Polsek Patimungan. Tapi untuk yang lain alhamdulillah aman, kondusif dari gangguan-gangguan tentunya gangguan-gangguan dari teknologi sebagainya yang terkait dengan pengancaman dari gaya teroris dan sebagainya, insya Allah kita bersama-sama untuk menghadapi.
ya. Jadi tidak bisa hadir saat tadi juga karena belum dilantik untuk Jamal Batiman, jadi saya sekaligus mewakili lah. Kebetulan rekan kepala desa juga ada yang ada menghubungi beberapa rekan untuk persiapan, jadi akhirnya saya sendiri, saya mudahkan sendiri. Nanti apapun nanti curhatnya dari Pak Kapolresta nanti kita akan bawa pada warga masyarakat di dalam pertemuan-pertemuan. Insya Allah ini bisa untuk mengurangi daripada kenakalan remaja. Tentunya kita di depan juga berkoordinasi dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Daramil di dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa yang berhubungan dengan kita mengumpulkan warga dan sebagainya. Itu akan saya sampaikan. Ini yang mana saya sudah masukan dari limpasi dari Pak Kapolresta akan saya bawa ke masyarakat, akan saya tindak lanjuti ke masyarakat luar biasa. Itu Bapak yang saya sampaikan. Bila mana aku berkata kurang berkenan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang ini kurang. Jadi apa-apa. Memang apalagi kenaikan teknologi Polresta ini, jadi kita masih 50%. Ini masih proses rekrutmen juga tidak bisa banyak. Wilayah Cilacap kalau nggak salah kemarin 23 orang yang lulus. Satu kabupaten ini 23 orang. Lah perlu ini wong sewu. Ini ini kapan? Tapi ya tidak bisa banyak karena itu juga terikat dengan keuangan negara juga, masalah gaji. TNI juga sama, mungkin nggak banyak kan yang bisa lolos dari sini berapa? 3 orang malah. Dari Kodim 3 orang ya, Kodim sini ya, kita ada perwakilan kita. 23 orang, karena Makal Polri agak banyak rekrutnya. Tapi pelan-pelan memang masih proses Pak. Nggak apa-apa, terima kasih. Kemudian yang tadi saya minta tolong sampaikan masyarakat, monggo silakan berikan pengertian yang mudah diterima. Satu lagi, ini baru saya proses dengan UPJ karena ini masalah pelayanan pajak motor, pajak mobil di sini agak jauh. Insya Allah sudah di-ACC sama beliau. Nanti kita akan ada sama-sama membantu di sini lebih dekat. Jadi untuk pajak, fungsi lain-lain, biar kita tidak perlu ke tidak perlu ke sini. Karena ada 2 titik yang ini saya perlu buat. Nanti mungkin kecamatan mungkin Pak sementara yang dipakai. Jadi satu ruangan kecamatan itu yang digunakan untuk melayani masyarakat. Planningnya dengan BPJ itu tidak hanya pajak itu saja. Jadi kita sekalian mungkin kalau pajak bangunan ke kopok kita satu saja. Jadi sekalian pajak motor, pajak mobil. Bukan untuk kita Pak. Jadi pajak duit itu bukan untuk polisi dan bukan punyanya polisi Pak. Itu disetorkan negara balik lagi ke pemerintah kabupaten. Ini bukan polisi. Gerakan bangun semuanya uang paling besar dari situ. Pajak kendaraan yang tiap tahun bayar. Jadi sekarang sudah PNBP negara mana bukan pajak. Bahwa spesial aku sih membayar dalam BRI sudah masuk. 30%-nya nanti dari pusat dikembalikan ke kabupaten masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolresta yang saya hormati, Pak Kano, Pak Langit, dan semua yang ada di sini yang saya hormati. Ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolresta. Mungkin baru kali ini selama saya menjabat Kades 10 tahun ada Pak Kapolresta mengumpulkan Kades itu. Ini biasa gitu. Ini sangat baik tentunya untuk bersilaturahmi sehingga teman-teman Kades nanti akan lebih paham apa yang
di dalam menjaga keamanan dan kondusif di Sampang Gereja dan kemudian di Kabupaten Cilacap. Yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana mengatasi kadang-kadang kita ini agak dipusingkan dengan media Bapak Presiden. Ini luar biasa. Sekarang media di Cilacap, kalau di wilayah sini bahkan dari Jawa Barat, yang macam-macam menakut-nakuti, mengancam, dan bagaimana menggunakan pasal-pasal yang kadang-kadang kita tidak paham. Nah ini bagaimana cara mengatasi media, ya intinya biar media ini bisa bekerja sama sebagai kontrol sosial, tentunya jangan selalu menekan teman-teman kades yang ada sampai pusing Bapak Presiden. Sehari kadang 4-5 orang kadang-kadang sampai 7 setiap hari. Kalau di wilayah kami di Bumisa kebetulan di Jalan JLS, waduh setiap hari nggak pernah ada. Loh yang mungkin Pak Pada dulu pernah di gereja kayaknya paham itu Pak. Jadi mohon istilahnya petunjuk bagaimana cara mengatasi media agar media ini nggak selalu menekan teman-teman kades itu Pak. Terima kasih, mungkin itu aja. Ini Assalamualaikum. saya mau tanya, menekan yang bagaimana ya? Kadang-kadang Pak, kalau ada sebuah kegiatan, dia datang. Misal kegiatan pembangunan, padahal namanya pembangunan misal beton untuk gang umpamanya, beton gang kan biasanya ada speknya. Misal kekuatan betonnya aja kan pakai K 175. Tadi dia menakut ini kurang semennya. Nah itu mencari-cari kesalahan itu tujuannya ya mungkin untuk menekan, untuk mendapatkan sesuatu lah ya gitu Bapak Presiden. Padahal kalau dia sebenarnya juga belum tahu bahwa itu kekuatan K175 dia pakai alat untuk mengukur bahwa itu kekuatannya bisa K175 kan belum tentu dia tahu Pak. Tapi katanya ini sebenarnya kurang umpamanya. Ini udah punya layak kurang. Gitu Pak. Ya salah satunya itu lah. Itu 081 227 57 55 94. Saya ulangi lagi Pak ya. 081 227 57 55 94. Ini khusus aduan. Dengan silakan kirim datanya, kejadiannya di mana, sampaikan ke situ. Pasti saya tidak lanjut. Ya, karena nomor telepon itu langsung produk saya. Jadi saya punya tim produk. Tim produk itu ini mengatasi aduan-aduan dari masyarakat dari manapun yang masuk ke handphone itu. Langsung kita tindak lanjuti, yang sudah saya tindak lanjuti saya laporkan. Saya pasti akan laporkan kepada yang mengajak. Prosesnya demikian. Silakan dicek, boleh. Jawabannya berubah. Merasa bekas, saya dibaca. Tidak sesuai. Silakan disampaikan. Nanti mungkin kejadian di desa mana ini ada ini. Kalau saya takut, karena ini kan malah ketakutan diberitakan. Ini negaranya bener ngomong orang berwedi, termasuk itu orang-orang nyari-nyari berita orang jelas. Jadi mohon maaf juga karena kadang yang nyari-nyari berita ini ya mohon maaf ya wartawan bodong juga gitu, dan itu tidak terdaftar juga mereka gitu. Media-media yang tidak bagus. Kalau media-media jelas pasti dia akan memperkenalkan Serayu Pos, Serayu News, ya kan, Jawa Pos, Suara Merdeka, jelas. Gitu. Silakan ditanggapi saja, speknya kasih saja. Enggak perlu takut. Kurang seret laporan saya, biasa cek media ini soal. Nggak apa-apa, ini untuk membangun ya jangan lagi proses mau naik di udah itu nggak bagus juga.
nggak boleh seperti itu mengganggu jalannya pembangunan. Pintar-pintarnya dengan juga nangani mereka, ya kan, intinya selama itu sesuai spek kamu tahu laporkan ke situ aja, nanti pasti saya tidak lagi supaya kita juga dapat input dari bawah. Ini jangan cerita singapura loh Pak, yang jelek pun dengan sampaikan di sini nggak apa-apa. Saya malah pengen yang goblok ya, ayo dan lain-lain. Nah, gitu. Itu lebih bagus daripada secara singapura terus orang rampung Pak sing goblok itu ketinggalan, biar imbang. Monggo yang lain silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhormat Bapak Kapolresta Cilacap dan Bapak Kapolsek dan Ibu dan Kacamata Jogja dan jajaran kepala desa wilayah di Jogja yang saya hormati. Tentu saja pada yang perlu kami sampaikan tadi dari pesan Bapak Kapolres, menjawab Pak Kapolsek izin ini kaitannya dengan kunjungan ke dalam motor. Kebetulan tadi apes saya malam Jumat libur, langsung saya menghadap Pak Kapolsek laporan tentang kejadian gerobak SS tahun 2013 di halaman tiba-tiba hilang dari tempat. Ini 1 bulan yang lalu katanya di Taman Sari juga sama hilang, sampai sekarang belum ada acara. Mohon dari Kapolsek Kapolda mau jajaran juga sudah berupaya secara maksimal. Pada itu juga laporan dari Mapolres sudah hadir 5 orang bersama Kadis Reski Mas Anies Pak Kapolsek, dari Polda juga menyambangi rumah Mas Sigit. Ini saya percaya pada jajaran Kapolresta, namun di sisi lain selama ini kehilangan mobil ayah-ayahnya belum pernah ada yang ditemukan untuk di wilayah Jogja. Mohon saya percaya pada Pak Kapolres supaya ini akan lebih mantap lagi, barangkali gaspol ada kejutan supaya bisa ditemukan. Karena akhirnya rasa-rasanya juga dari para intelijen dari Polri lebih canggih lagi. Kalau Pak Polri dari CCTV dan kemudian saya kira juga ada di tempat-tempat minimarket, tempat ataupun di bakar. Pada malam itu Pak Kapolresta itu ada 2 tingkat kerja, yang satu sudah pintunya sudah terbuka tapi ada orang akhirnya tidak jadi, terus pindah ke tempat saya. Orang ini akhirnya tempat saya di bawah. Itu untuk laporan di tempat kerja. Terus yang kedua bahwa Kapolresta itu di pertolongan atau pertigaan kerja itu pertigaan besar, namun sering sekali terjadi kecelakaan. Sampai bahkan meninggal masih anak-anak itu sudah dewasa, karena kekurangannya lampu lalu lintas. Ini mohon untuk perhatiannya, barangkali Bapak Kapolresta akan menyampaikan akan lebih detail lagi dan segera ada realisasi. Dan demikian, mohon maaf atas keterangannya dan pantangan itu Pak. Kita sudah menjawab. Jadi ini nggak tahu dari kesannya yang mobil kita tangkap tadi, yang saya realisasikan tadi ini ada atau tidak, saya belum tahu. Karena kita tangkap tadi itu 26 menit. Sudah saya press-riliskan tadi pagi. Cuma nggak tahu ini ada pick-up atau enggak, saya nggak ngerti. Nah ini penyakitnya maling nih Pak. Ya, pick-up dibelai Pak, misalnya Pak. Ini loh ya, kadang memang kita agak kesulitan. Ya kalau pick-up ini biasanya tidak kira-kira. Jadi mesinnya dijual sendiri, bodinya dijual sendiri. Ini mohon maaf ya Pak ya, sabar Pak. Ini kan pasti akan naik derajat. Bilangan begitu pasti akan naik derajat.
Cuma memang kalau pick-up saya agak ya bukan menyaksikan, tapi kita juga berusaha mencari. Biasanya mereka ini di black loh barang itu. Tapi kalau mobil Avanza, mobil minibus jarang mereka. Tapi saya berusaha. Terima kasih. Ini menjadi atensi kita. Jaringan-jaringan ini ya sudah. Yang lainnya bisa. Sepeda motor kemarin 36 menit ketangkep dan gratis. Kita serahkan ke masyarakat. Itu langsung Pak Kapolda kemarin saya minta beliau untuk press release, serahkan langsung ke masyarakat. Kita kerja untuk masyarakat. Kadang dia bukan bojo arang, betulan terus Pak. Ada tapi nggak apa-apa, ada. Ya memang pekerjaan kita. Kita berusaha gitu ya. Terus kemudian yang satunya lagi tadi, nah itu sudah kita usulkan dan saya sudah buat surat ke Bentar Disub yang akan menangani. Memang LPG ini untuk jalan provinsi nasional ini urusannya pusat Pak. Ini yang repot. Cuma ada saya berpikirnya begini, dadak nunggu wong akeh sing kaos sik mau masang lampu apa susah ini. Ya toh Pak. Ternyata titik-titik itu memang ada titiknya pusat Pak masalahnya. Di situ ada lambat dan lain sebagainya. Ini loh yang buat repot kan begini. Tapi saya nanti usahakan di mana tempatnya itu coba kita tambahi saja. Tambahi penerangan mungkin bisa ya nanti sudah catat masalah lantas nanti akan saya biar lebih cepat. Ada beberapa titik di sini ya tambahi saja lampu ikut LPG nya tidak masalah. Yang penting lampu jalannya hidup ya dia ikut hidup menerangi. Saya usahakan Pak nanti sepanjang kita pasang ya. Tapi mohon sabar untuk Curanmor mobil begini mohon sabar, insya Allah bisa. Ya, terima kasih Pak. Itu kami pernah ini ya masyarakat sekali. Yang pertama, karena kalau dibaca pelayanan dengan SIM ini pada masa perbatasan dengan modalnya di Jawa Barat banyak yang masuk Jawa Barat. Yang kedua, terkait dengan pelayanan, kami kepala desa masyarakat masih pernah disambati oleh masyarakat di telakanya masih ada emil-emilnya di tingkat Mendan. 2 poin, terima kasih Mendan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab Pak. Itu tadi yang saya sampaikan, kita akan membangun samsat pembantu. Di situ ada SIM dan lain sebagainya. Layanannya, insya Allah. Saya minta BPJS saya percepat Bu, kalau bisa 2 bulan lagi ke depan sudah bisa. Kalau personil gampang, kita punya personil dari UPTD mungkin juga ada personil 1 atau 2 orang tiap hari gantian. Selesai kalau hanya untuk pajak. Nah termasuk untuk laka tadi, tolong sampaikan ke saya Pak. Ini ada Pak Suryo kasih propam yang nangani polisi-polisi nakal, bisa sampaikan ke beliau. Dan saya nggak senang ya begitu. Curanmor tak kasih gratis kok. Nah iso kita itu bantu warga. Ojo malah nyusahke warga. Gitu. Ini menjadi perhatian saya Pak untuk wilayah Cilacap. Kemarin juga ada 1 langsung kita proses, nggak ada alasan. Kita harus yang layani. Kalau tepo siloro monggo sudah dibantu misalnya, terus dengan ngasih monggo itu kan etika kan beda, sudah terbantu dan lain, tapi bukan terus jegrek oh nggak bisa Pak, itu nggak ada Pak, tidak ada ya. Tolong nanti kalau ada sampaikan ke saya, apa itu WA ke saya aja langsung biar saya cek nanti kasusnya sampai di mana, penanganannya bagaimana. Insya Allah tidak akan berani main-main. Iya Pak Di. Monggo. Terima kasih. Hal yang